Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kali ini kita masih belajar family unboxing dengan tema yang menarik. Mertua memisahkan. Buat beberapa kalian yang pernah mengalami hal ini, mari belajar. Mari mengoreksi diri. Mari mengambil jalan keluar yang jauh lebih baik kalau itu sudah terjadi. Bagaimanapun, apapun yang terjadi. Jangan biarkan pihak luar itu merusak keluarga dan rumah tanggamu. Kalau kamu sudah menikah adalah tanggung jawabmu untuk menjaga kesatuan ini. Pak, bagaimana kalau sudah terpisah betul-betul? Kalau sudah terpisah betul-betul, saya akan melihat dulu. Awalnya bagaimana? Sehingga ketika melihat awalnya, kita akan bisa carikan jalan keluar lebih tepat. Dan kali ini dalam tema mertua memisahkan, kita akan kupas satu persatu sebabnya. Yang pertama, mertua memisahkan karena mertua sakit hati. Jadi ingat-ingat ya, jangan sakiti mertuamu ya. Mengapa? Nanti mertuamu memisahkan, saya harap tidak sih. Tapi bukankah baik berita ini bahwa jangan sakiti mertuamu. Jangan membuat sakit hati mertuamu. Tapi mungkin kamu bisa mengatakan, ya itu sakit-sakit sendiri Pak, itu salahnya sendiri. Standarnya beda dengan keluarga kami. Buat keluarga kami ini hal biasa. Dia sakit hati sendiri, budayanya beda Pak. Tolong jangan begitu. Perlakukanlah mertuamu seperti engkau memperlakukan orang tuamu. Ya karena memang beda budaya. Dibicarakan dengan baik. Bukan kemudian menyalahkan. Ya memang si mertuamu kalau sakit hati karena masalah kebiasaan. Yang coba dipaksakan ya salah mertuamu sendiri. Tapi kan mertuamu jadi sakit hati. Kalau kamu bisa membicarakannya dengan baik, bukankah sakit hatinya bisa dipulihkan? Ya kan? Oke, mertua sakit hati. Saya ceritakan suatu kasus. Karena sebenarnya saya menyimpulkan dari banyak masalah orang yang saya layani. Jadi ibu ini terbiasa dekat dengan anak laki-lakinya. Ibu ini terbiasa melayani anak laki-lakinya dengan sangat baik termasuk makannya. Karena dia merasa sebagai ibu ingin memberi yang terbaik buat anaknya. Jadi ketika anaknya ini sudah menikah, sesekali dia mengirimkan makanan kesukaan anaknya. Di awalnya diterima dengan baik oleh keluarga ini. Pasti anak laki-lakinya senang dong terima kiriman makanan dari mamanya. Tapi lambat laun karena sang anak ini selip lidah. Kapan itu? Ketika istrinya memasak dan tidak cukup enak. Apa yang terjadi? Jadi waktu itu istrinya ini mencoba memasak sesuatu yang kira-kira disenangi suaminya. Kurang pas. Lalu ketika pulang kerja makan, ditanya oleh istrinya, "Pak, gimana masakannya?" Dan suaminya ini mengatakan, "Oh ini kurang enak nih. Ini sebenarnya bahasa yang bisa dikatakan biasa atau tidak biasa. Kalau yang menerima itu siap untuk menerima teguran, kritikan ya oke, tidak enak, kurang apa ya? Kurang asin atau kurang gurih atau terlalu cair atau apa begitu. Enak pembicaraannya. Tapi waktu itu istrinya capek-capeknya ngurusi rumah, ngurusi anak.
inginnya dipuji oleh suaminya. Tapi yang didapat adalah masakannya tidak enak, marah dia, langsung marah. Marahnya kepada suaminya, tadinya itu nggak seberapa. Coba dirasakan, kan aku kemarin masak dan segala macamnya. Itu, suaminya tahu, waduh, meledak nih bomnya. Dia mulai diam. Istrinya terbiasa, terpancing. Salah satu hal perbedaan pria wanita dalam hal pertengkaran itu adalah pria bisa masih menjaga fokus bahwa pertengkarannya titik ini ya sudah titik ini aja, jangan melebar. Tapi kalau wanita itu lebih bervariasi, lebih berwarna. Dia tidak hanya masalah ini, memang masalahnya masakan, tapi dia bisa menyambungkan dengan masalah yang lain. Sikap suami, omongan suami, sikap orang lain, dan sikap anak, dan segala macamnya. Kenapa? Itulah memang perbedaannya. Wanita lebih berwarna. Bahkan termasuk dalam hal bertengkar. Nah, waktu itu istrinya tambah melebar. Ya memang lebih enak masakan mamahmu, masakan orang tuamu, masakanku ini tidak enak, bla 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 bla. Saya tidak bisa mencontohkannya. Meledaklah mereka, bertengkar. Nah, hal ini sebenarnya diredam oleh suaminya. Diredam oleh suaminya. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya di mana mamahnya ini kan juga tetap tenang aja, tidak merasa bersalah. Ngirim makanan tetap. Suaminya sudah berjaga-jaga, tidak berani komentar lebih jauh. Ketika istrinya menanyakan, itu masakan mamah itu enak? Suaminya biasa ngomong enak, dan saat itu tidak berani ngomong enak, biasa. Mengapa? Menjaga hati istrinya, tapi ini kan sudah mulai nggak enak nih. Lalu suatu kali, tidak dalam waktu dekat, pertengkaran mereka bertambah. Mengapa? Karena mamahnya ini juga perhatian dengan anak lakinya. Dia tidak hanya membelikan baju buat cucu-cucunya, dia tetap membelikan kepada anak dan mantunya. Cuma anaknya ini diberikan lebih. Kalau mantunya dibelikan satu, cucunya satu-satu. Kepada anaknya yang disayangi ini 2 atau 3. Dan selalu tepat, karena bagaimanapun seorang ibu hidup lebih lama dengan anaknya daripada mertua dengan mantunya. Atau istri dengan suaminya, kan lebih pendek, belum panjang. Dia baru berapa tahun? 3-4 tahun. Tambah tajam permasalahannya. Suatu kali dalam pertemuan keluarga, akhirnya keluar nih. Kejengkelan, kemarahan istri, komentar kepada mamah mertua. Komentar yang tidak pantas sama sekali, yang membuat sakit hati. Saya tidak bisa mengatakannya di sini. Jadi dalam pertemuan keluarga biasa ngobrol ini itu sampai kepada makanan. Dan istrinya ini mengomentari makanan mamah mertuanya. Sakit hati mamah mertuanya. Aku ini sayang sama anakku, sayang sama kalian. Kenapa diperlakukan begitu? Itu kejadian menjadi keributan. Keributan siapa? Suami istri ini. Mamahnya nggak mau datang. Dan kemudian bertambah lagi, melebar lagi. Ingat ya, suatu masalah itu seperti benalu, seperti tumor. Kalau tidak segera diselesaikan, dia akan berkembang. Terlebih lagi kalau ditambahi bumbu, wah masakannya jadi tambah seru. Jadi kemudian suami istri ini kan bertengkar. Pertengkaran mereka tidak bisa ditahan lagi. Sampai kedengaran mamahnya. Siapa yang cerita? Iparnya cerita.
Mamanya dengar, lalu mencoba memanggil anaknya. Tidak hanya sikap mamah kepada anaknya, tapi sikap orang yang tersakiti. Dan anaknya ini terpancing untuk menceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diceritakan. Dalam konseling pranikah saya katakan, jangan ceritakan semua permasalahanmu kepada orang tuamu atau mertuamu. Mengapa? Ketika kalian pulih, menyesal, berubah, rukun lagi, bercinta lagi, orang tuamu atau mertuamu tidak bisa terima. Mengapa? Ya masih nancap nih permasalahanmu. Masih nancap nih sikap menantunya yang tidak tepat, perkataan menantunya yang tidak tepat. Karena itu dalam konseling pranikah saya katakan, selesaikan sendiri bagian dari pembelajaran. Atau cari konselor yang adil, yang tidak berpihak, yang menginginkan keluarga rumah tangga kalian pulih. Begitu nasihat saya. Jadi apa yang terjadi? Lambat laun masalah ini berkembang. Dan anak laki ini kembali seperti sebelumnya. Mengapa? Karena dia tidak merasa nyaman dengan istrinya. Jadi dia ini juga berperan, tapi lebih lagi peran besarnya adalah seorang ibu yang sakit hati oleh karena mantunya. Jadi anaknya kemudian dilayani makannya di rumah dan segala macam. Lambat laun mulai nih, sang anak ini berbagi waktu. Bahkan lebih banyak di rumah orang tuanya daripada di rumahnya sendiri. Mereka tidak berusaha menyelesaikannya, menambah masalah, dan orang tua juga tidak membantu menyelesaikannya. Ibunya tidak mengatakan, udahlah kamu makan di rumah lah, apa adanya lah. Namanya juga istri yang sedang belajar. Kalau sedikit, banyak, tidak pas buat kamu, nggak apa-apalah. Mengapa tidak diberikan nasihat yang seperti itu? Mengapa justru dipanas-panasi bahwa ya memang istri yang tidak becus seperti itu. Nggak kayak mama. Kamu lihat mama kan lebih hebat. Bayangkan loh. Itu mama mertua sakit hati memisahkan. Apa jadinya kasus itu? Jadinya memisahkan betul. Oh tidak sampai cerai sih, tidak sampai cerai. Tapi terpisahkan mereka. Pak kalau seperti itu yang dinasihati siapa? Yang pertama yang datang konseling kepada saya. Saya tidak bisa memberikan nasihat kepada orang yang tidak datang kepada saya. Jadi dari sudutnya lah saya mulai memberikan nasihat, jalan keluar. Dan yang datang kepada saya adalah menantunya. Jadi apa nasihatnya? Setelah saya mendengar banyak hal, bukan cuma dari dia. Dari suaminya saya konfirmasi. Ternyata ya memang salah banyak hal nih. Tetapi karena yang datang menantunya ya saya mencoba mencarikan jalan keluar buat dia. Yang pertama, kamu tahu nggak kesalahanmu? Saya tanya begitu. Dan dia tahu. Saya tidak bisa menahan diri Pak. Saya marah sama suami saya berkelebihan. Oke. Terus atas hal itu kamu sudah minta maaf belum? Saya sudah minta maaf Pak. Berkali-kali saya minta maaf. Tapi berkali-kali juga saya melanggarnya, Pak. Saya tetap memarahinya, Pak. Nah, oke. Berarti kamu tahu ya masalahmu ya. Tidak usah banyak berjanji. Mulailah pemulihan. Tapi Pak, dia sekarang di rumah mertua, Pak. Coba kontak dia. Saya katakan coba kontak dia. Dia menutup diri, Pak. Coba kontak melalui anakmu. Berikutnya, kamu berdoalah. Ingat kebaikan dari suamimu. Ingat kebaikan dari mertuamu. Karena pemicunya ini kalau dari kamu, ini kan karena kamu tidak bisa menguasai mulutmu kan. Tidak bisa bicara dengan tepat. Iya Pak, tambah nggak karuan Pak. Ya sudah. Kamu menyesal, kamu bertobat, kamu berdoa. Dan cobalah bangun hubungan kembali dengan mertuamu. Coba berani nggak datang ke rumah mertuamu? Berani Pak, coba datang. Datang untuk minta maaf. Waduh Pak, apakah bisa? Dicoba dulu aja. Jadi kepada siapa yang datang, maka saya memberikan nasihat kepadanya. Apakah suaminya tidak salah? Oh salah dong. Apakah mertuanya tidak salah?
Salah dong. Cuma karena yang datang menantunya, maka dari sudut dialah saya memberikan nasihat. Oke, mertua memisahkan karena mertua sakit hati. Kita akan lihat kasus yang lain. Mertua yang memisahkan. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.